Oke. Nah, mungkin di pertemuan yang kedua ya setelah membran, itu nanti kita akan berbicara tentang material lain, karena ini ilmu bahan, jadi luas sekali cakupannya. Kita akan berbicara tentang komposit, ya. Ini sudah bisa dilihatkah, teman-teman? Bisa, Bu. Baik. Oke. Saya rasa kalian sudah juga pernah mendengar kata-kata komposit ya, mendengar ya. Bentar saya share. Oke. Nah, komposit itu apa? Jadi komposit itu suatu material yang terbentuk ini ada ini Mas. Oke. Material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih. Jadi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material baru yang memiliki karakteristik atau sifat baik itu sifat mekanik ataupun sifat elektrik ataupun ya sifat-sifat kimia yang lainnya yang berbeda dari material-material atau bentuknya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem sistem komposit ya, berarti kalau gitu kan namanya sistem. Nah, itu terdiri dari dua katakan, dari A dan dari material B. Nah, yang A ini nanti dia membawa sifat dirinya sendiri, sifat dari material sendiri, yang B juga dia punya sifat dari material itu sendiri. Nah, itu nanti ketika dia digabung, itu nanti dikatakan sebagai komposit. Jadi kombinasi dari dua atau lebih material sehingga dihasilkan sebuah material baru yang karakteristiknya itu diharapkan membawa karakteristik unggul dari masing-masing material pembawanya gitu. Nah, material pembentuk komposit tadi kan sudah dikatakan ada terdiri dari dua atau lebih. Nah, minimum untuk membentuk suatu komposit itu ada dua. Yang pertama ada filler, kemudian ada matriks. Ya. Kalau filler ini sifatnya itu dia rigid sekali, kemudian dia kuat. Nah, biasanya kalau filler itu adalah senyawa-senyawa anorganik. Jadi senyawa-senyawa yang logam, sifatnya logam itu biasanya dikatakan sebagai filler. Filler atau penguat atau pengisi gitu ya. Kemudian matriks itu merupakan bahan perekat dan pelindung dari filler. Nah, ini biasanya lebih daktil. Daktil itu lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya suatu bahan ya yang kita ketahui keseharian kita itu ya kayak tas kresek gitu ya. Itu kan dia lebih fleksibel. Sama kayak membran yang flat kemarin itu juga lebih fleksibel. Nah, eh, dia lebih fleksibel, lebih daktil, tetapi dia memiliki kekuatan dan rigiditas yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan filler, itu kekuatan dan rigidnya itu lebih rendah daripada si filler. Nah, dari gabungan kedua komponen ini, dari filler kemudian digabung dengan matriks ya, itu nanti harapannya membentuk suatu sistem material yang dinamakan sebagai komposit. Nah, harapannya dia membawa sifat-sifat unggul dari masing-masing material pembawanya. Jadi dari filler dia membawa sifat rigidnya tadi, kemudian dari matriks dia membawa sifat daktilnya tadi. Dan otomatis dia diharapkan lebih rigid karena dari matriks dia kurang rigid. Nah, harapannya dari filler itu dia bisa membawa sifat rigiditasnya. Nah, kalau diskemakan atau diilustrasikan itu seperti ini ya. Jadi yang spons ini yang warnanya kuning itu adalah matriks. Jadi matriks itu bentuknya lembaran. Kemudian lembaran seperti film gitu. Kemudian tersebar di dalam pori-pori si matriks itu adalah anorganic filler kayak di sini. Ya.
Jadi di sini ada fillernya. Nah, kemudian nanti filler-fillernya ini nanti bervariasi juga bentuknya. Ada yang bulat-bulat seperti ini. Kemudian untuk super kapasitor itu dia biasanya bentuknya kayak pipe pipa gitu, panjang gini, panjang-panjang begini sebagai filler. Jadi kalau misalnya matriksnya seperti ini tapi fillernya memanjang begini, wah itu otomatis dia material komposit yang cukup applicable untuk tahan panas, bisa mengalirkan listrik. Nah, itu cukup bagus ya. Kalau misalnya fillernya itu bentuknya kayak sedotan gitu. Jadi ada sedotan tertata di dalam lapisan simetriks, kemudian sedotannya itu dia menjalar dari ujung ke ujung gitu. Nah, tapi untuk membuat atau mensintesis material seperti itu ya cukup kompleks juga ya kalau misalnya kita mau membuat atau mensintesis material begitu. Dan juga harus dikarakterisasi. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung saja ya. Nah, kemudian jenis komposit berdasarkan bahan matriks ya. Kalau misalnya matriks tadi adalah perekat, ternyata matriks itu juga terdiri dari beberapa bahan penyusun. Yang pertama adalah polimer, kemudian logam, bisa juga dari keramik. Nah, kalau ada dari bahan polimer, ini biasanya matriksnya berbentuk serat-serat tertentu sebagai filler. Jadi kalau misalnya dia matriksnya adalah polimer lembaran begitu, biasanya fillernya itu berbentuk serat, ya. Misal serat kaca, karbon dan sebagainya. Kemudian kalau contoh matriks berupa logam, itu biasanya logam aluminium matriks, sebagai matriksnya itu logam ya. Kemudian fillernya biasanya diisi dengan silikon karbida. Itu biasanya untuk material-material yang memang dia harus dituntut untuk memiliki konduktivitas yang baik. Kemudian untuk matriks dengan bahan keramik, ya itu biasanya fillernya filler serat pendek atau serabut, biasanya dikatakan serabut. Biasanya bisa SiC, fillernya berupa SiC atau boron nitrida. Nah, matriks itu sendiri itu untuk matriks yang berbahan polimer itu ada 2 jenis. Yang pertama ada termoplastik, yang kedua ada termoset. Kalau termoplastik itu polimer yang dapat meleleh berulang kali pada titik leleh tertentu, tapi kemudian dia bisa kembali, ya. Jadi dia bersifat reversible atau dapat balik seperti contoh-contohnya polyether sulfon, polyester, nilon dan sebagainya. Sementara kalau misalnya termoset ya, itu dia irreversible, sifatnya irreversible. Jadi kalau misalnya dia diperlakukan dengan suhu yang tinggi, sekali pengerasan ketika dia didinginkan ya dia tidak akan lunak kembali seperti semula. Nah, untuk polimer-polimer yang dia memang termoset sifatnya, itu biasanya contohnya itu ada poliamida, kemudian ada epoksida. Nah, kalau misalnya dia dipaksakan untuk dilunakkan kembali, itu tidak bisa karena dia sifatnya irreversible, termoset. Nah, maka dia akan membentuk arang ya, malah kayak terbakar deh, bentuk arang. Dan tidak seperti termoplastik yang dia ketika dia dikenakan suhu tinggi, dia mengeras, ketika dia didinginkan, ya dia kembali seperti semula gitu. Kemudian fungsi matriks dalam bahan komposit yang pertama untuk mentransfer tegangan filler, melindungi filler, mempertahankan filler tetap stabil setelah proses sintesis. Sedangkan untuk sifat dari matriks itu biasanya dia memiliki sifat mekanis yang baik, kekuatan ikatan yang baik, ketangguhan dan
tahan terhadap suhu tinggi. Tapi untuk polimer-polimer tertentu ya dia tidak bisa tahan pada suhu tinggi, apalagi polimer-polimer yang dia sifatnya dari biomasa ya, misalnya selulosa itu tidak bisa tahan suhu tinggi gitu. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan komposit berdasarkan matriks yang digunakan. Jadi kalau jenis kompositnya adalah polimer, kelebihannya dia itu ringan, kemudian ketangguhan baik, fabrikasinya mudah ya, karena dia skala lab aja bisa kalau polimer. Tapi kekurangannya dia di suhu tinggi dia meleleh gitu. Meleleh meskipun dia termoset, kalau misalnya kita mengaplikasikan komposit pada suatu fabrikasi atau industri yang butuh suhu tinggi ya dia nggak applicable juga gitu kan. Kemudian sensitif terhadap radiasi, kenapa? Ya kalau misalnya kandungan polimernya itu ada airnya ya maka di situ akan terbentuk radiolisis ya. Jadi nanti terbentuk radikal-radikal, kalau ada polimer ketemu radikal otomatis bisa cross linking atau malah bisa degradasi ikatan, kan gitu. Nah, kalau untuk komposit bermatriks logam itu suhu penggunaannya tinggi. Jadi kelebihannya itu, kemudian kekuatan dan kekakuannya itu baik, konduktivitas listriknya baik, kemudian tidak menyerap kelembapan. Hanya saja dia berat ya, jadi tidak kalau misalnya untuk yang portable itu mungkin akan terasa berat. Kemudian ketahanan korosi yang buruk ya, dia biasanya mudah berkarat. Kemudian biaya produksinya ini selain mahal juga susah ya kalau skala lab. Karena kalau mau membentuk komposit bermatriks logam, fillernya logam ya otomatis suhunya harus tinggi gitu. Sementara kalau keramik itu suhu penggunaan bisa lebih tinggi dibanding dengan logam. Densitasnya rendah, lebih elastis, kemudian ketangguhannya tinggi. Namun kekurangannya dia getas itu sama kayak mudah crack gitu ya. Kemudian mahal, fabrikasinya juga cukup sulit karena suhu untuk sintesis matriks dari keramik juga harus tinggi. Kemudian ketahanan mekanik dan thermalnya juga lebih rendah ya dibandingkan dengan yang logam. Kemudian kalau untuk jenis filler, kalau fillernya itu tadi kan kalau matriks itu ada beberapa bahan penyusun, ada polimer, ada keramik, ada logam. Kalau filler juga biasanya ini bergantung pada bentuknya, klasifikasinya itu bergantung pada bentuknya. Ada komposit itu yang fillernya partikel, jadi bulat-bulat begini, ya, bulat-bulat kemudian tersebar dalam matriks. Jadi ibaratnya kotak ini adalah potongan dari matriks begitu. Kemudian ada yang serat atau fiber yang kayak saya katakan tadi, seperti saya katakan di awal, itu panjang memanjang begini. Nah, itu dia memanjangnya ya sepanjang dari tebalnya si matriks ya. Memanjang seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuknya itu struktural atau lapisan atau laminar gitu. Nah, biasanya kalau seperti ini, A itu adalah matriksnya, kemudian B itu fillernya. Jadi B-nya ini diapit oleh dua matriks ya. Jadi ibaratnya diapit gitu ya, dijepit oleh dua matriks. Nah, penguatnya dari situ penguatnya. Nah, terbentuknya komposit itu karena apa? Jadi karena adanya ikatan permukaan antar matriks dan filler. Nah, gaya yang terbentuk itu bisa kayak adesi dan bisa kayak kohesi. Mekanismenya bagaimana? Jadi adanya interlocking dulu antar permukaan, ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk, kemudian bisa juga melalui gaya elektrostatik. Jadi ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik atom yang bermuatan, bisa juga terjadi karena gaya van der Waals, karena adanya pengkutupan antar partikel. Nah,
Kalau untuk ilustrasinya, jadi seperti ini. Di sini ini diilustrasikan sebagai matriks ya. Ini matriks. Oke, ini matriks. Kemudian ini fillernya. Kalau filler itu ya dia gambarnya itu pasti jelas gitu ya. Kalau matriks kan dari polimer. Nah, kalau polimer itu kan biasanya ikatan rantainya cukup panjang. Makanya dia diilustrasikan seperti ini. Ya, kayak rambut begini. Kemudian ketika dia di blend, dicampur, itu di mix ya, nah, itu terjadi aglomerasi filler ke dalam matriksnya. Jadi si partikel itu dia nanti akan terdeposisi di antara si matriks. Dan ikatan yang terbentuk biasanya di sini ada ikatan gaya van der Waals antar partikelnya. Kemudian ada juga terbentuk ikatan antar partikel dengan fillernya. Nah, kemudian di sini yang di bawah ini ilustrasi juga ya. Yang bulat-bulat ini adalah adalah filler, fillernya bentuk partikel. Kemudian yang berambut ini adalah matriks, matriksnya berbahan polimer. Ya. Nah, ini antar partikel yang bulat-bulat ini antar partikel itu biasanya jaraknya 40 sampai 100 nanometer. Ya. Kemudian dalam filler itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi kalau zona berinteraksi antar filler dengan matriks, ini matriks, itu tebalnya ini. Jadi ada yang dalam sendiri ini putih, kemudian lapis kedua ini warnanya pink, lapis ketiga warnanya biru. Ya. Nah, yang lapis pertama itu adalah first layer, ini dia katakan first layer. Kemudian lapis kedua itu second layer yang warnanya pink ya, ini lapis kedua. Ini lapis pertama warnanya putih, lapis kedua second layer warnanya pink, lapis ketiga biru, third layer. Nah, di sini zona-zona berinteraksi antara filler dengan matriksnya. Nah, kemudian yang di dalam ya ini nanofiller partikel. Kalau nanofiller partikel berarti filler atau pengisi yang ukurannya adalah nanometer, gitu ya. Dan partikel ya bentuknya karena dia bulat-bulat maka dia bentuknya partikel. Nanti kalau misalnya dia bentuknya adalah serabut gitu atau uh, serabut ya berarti dia bisa dikatakan sebagai nanofiber. Kalau nanofiber ya jangan bingung berarti dia diameter kan bentuknya kayak sedotan tuh ya kalau nanofiber atau serabut ya berarti diameternya itu dia berskala nano. Tapi dia memanjang ke belakang. Kalau partikel kan cuma bulat-bulat begini. Nah, itu tempat kontak antara filler dengan matriksnya seperti itu. Ilustrasinya begitu. Kemudian, nah, ternyata untuk komposit yang berfiller partikel itu sendiri, itu juga bentuknya banyak. Ada yang bulat, ada yang kubik, ada yang tetragonal, ataupun ada yang random. Namun biasanya diusahakan dia homogen ya, fillernya akan homogen diusahakan. Tujuannya apa ya? Tujuannya kalau misalnya kita ingin tahu, misal kubik saja, bulat saja. Nah, itu nanti kita akan bisa membandingkan karakteristik kalau untuk filler yang bentuknya homogen. Nah, nanti akan dibandingkan juga kalau misalnya filler itu heterogen. Nah, belum tentu juga kalau misalnya heterogen itu dia memiliki karakteristik atau sifat yang lebih unggul. Nah, itu bergantung pada penggunaan. Kemudian kalau bahan komposit partikel itu umumnya lebih lemah dibandingkan bahan komposit serat.
Namun, kalau untuk keunggulan filler partikel itu biasanya, bentar. Nah, namun keunggulannya untuk filler partikel ini dia memiliki ketahanan terhadap panas, kemudian tidak mudah retak dan memiliki daya pengikat yang kuat dengan matriks. Nah, kalau ukuran filler pada bahan komposit itu sebenarnya menentukan kemampuan bahan tersebut ya. Jadi kalau misalnya katakan ini matriks ya, yang gundukan di sini matriks. Ya, ini yang gambar gunung ini matriks katakan. Ini kita lihatnya visualisasinya dari samping. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah filler yang bentuknya partikel. Ya. Nah, oke, kita katakan kalau misalnya filler itu bisa kita klaim sebagai material penguat dari sistem komposit begitu. Tapi perlu kita tinjau, kalau ternyata di sini kosong, di sini ruangannya kosong, maka ketika ada daya dorong dari sini, ya dia mudah patah, gitu kan ya. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kalau kita mau mengkondisikan agar komposit itu benar-benar kuat, ya ruang kosong atau cavity-cavity di sini harus dihilangkan. Nah, di sini partikel. Kalau di sini dia kosong, ya dia mudah crack. Otomatis di polimernya juga akan mudah 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 retak gitu ya, mudah crack. Tapi beda halnya kalau misalnya kita di sini juga isi partikel, kemudian di sini isi partikel, kemudian di sini juga isi partikel. Nah, nanti jumlah cavity atau kekosongan ruang itu juga akan semakin kecil kan di sini. Di sini kekosongan ruangnya akan semakin kecil jika dibandingkan dengan filler yang seperti ini gitu. Nah, itu juga yang harus kita kondisikan kalau misalnya kita mau nge-lab. Makanya kenapa butuh optimasi konsentrasi filler. Nah, itu juga butuh dilakukan untuk apa ya? Tadi tujuannya kalau misalnya ternyata eh, jumlah filler yang tersebar di dalam matriks itu rasionya cukup rendah, nah itu nanti dimungkinkan dia mudah retak atau mudah crack. Tapi kalau jumlah filler yang terdeposisi di dalam matriks itu balance ya, seimbang, nah itu mungkin nanti bisa saja berdampak pada sifat mekaniknya. Gitu. Ini mungkin ini sudah ya kalau keuntungan komposit berfiller partikel. Nah, kenapa saya katakan tadi kalau untuk filler berbentuk partikel itu dia sebenarnya kurang kurang baik ya kalau misalnya dibandingkan dengan filler yang berbentuk serat atau serabut tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang komposit yang aplikasinya untuk superkapasitor ya, atau superkonduktor gitu ya, superkonduktor. Namanya juga superkonduktor. Kalau konduktor itu berarti dia harus bisa mengalirkan elektron, harus bisa mengalirkan listrik kan? Lah listrik itu apa? Listrik itu ya elektron-elektron yang mengalir kan sebenarnya begitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita mau membuat material yang ringan tapi dia superkonduktor begitu. Tapi fillernya pakai filler partikel katakan. Nah, kalau dipakai filler partikel, otomatis nanti transisi elektronnya itu mudah terputus. Jadi misal elektron datang dari sini, harusnya dialirkan ke sini, kemudian dialirkan ke sini, tapi dia terputus karena di sini ada matriks. Matriks itu kan bukan konduktor ya, isolator ya. Kalau plastik gitu kan isolator. Nah, beda halnya kalau misalnya filler kita itu isinya adalah serat atau serabut. Begitu elektron datang dari sini misal, maka dia akan mengalir ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu
Kita bisa bedakan, di sini tidak ada sama sekali pemutusan jalur, hanya karena ukuran sorry, hanya karena bentuk dari filler. Nah, ini karena fillernya memanjang begini. Sementara kalau di sini, kalau dia bentuknya itu partikel, begitu elektron datang, kemudian misalnya dia harus dialirkan ke filler yang sebelahnya gitu ya. Ya dia elektronnya harus mengalir ke sini. Di sini sudah terjadi pemutusan elektron. Nah, nanti elektron yang mengalir ya nanti akan berkurang atau malah bisa dia berhenti di sini saja. Karena kalau, kalau misalnya matriksnya adalah polimer, ya otomatis dia isolator. Kalau isolator ya otomatis dia tidak bisa menghantarkan elektron, kan begitu. Nah, itu yang menjadi, pertimbangan kenapa filler untuk, untuk tujuan-tujuan tertentu atau untuk aplikasi-aplikasi tertentu, baiknya filler yang digunakan adalah filler yang berbentuk serabut. Ya, serabut ya. Oke. Sama halnya kalau misalnya, suatu material itu komposit, itu dia didikte atau dituntut untuk memiliki, sifat termal yang baik, ya. Kalau dia, diminta untuk memiliki karakteristik sifat termal yang baik, itu juga, filler yang tersebar di dalam matriks atau filler yang terdeposisi dalam matriks itu juga harus berkesinambungan seperti ini, nggak boleh putus gini. Karena ketika dia dikenai panas, si filler ini memang mengalirkan panas, tapi ketika dia fillernya berbentuk partikel begini, ketika dia dikenai panas, di sini partikel partikel begitu, ya nanti sebentar, kalau misalnya dia dikenai panas, ya sudah, panasnya tidak akan mudah dihantarkan. Kenapa? Karena dari sini panas diterima oleh filler, oke, diterima oleh filler. Tapi filler ini harus menghantarkan panas ke filler yang selanjutnya. Nah, di sini jalurnya sudah terputus nih, ya. Apakah isolator atau suatu matriks yang polimer itu bisa menghantarkan panas? Kan tidak ya. Maka dari itu, pemilihan filler itu juga harus dipertimbangkan. Nah, eee, kalau misalnya ternyata matriks yang digunakan itu adalah, dari logam, bisa, ya bisa, bisa saja. Tapi nanti dampaknya adalah ke berat eee, dari material ini akan lebih besar, masanya akan lebih besar, sehingga mungkin tidak kompatibel untuk dibawa ke mana-mana. Nah, kalau seperti itu ya memang, apa ya, ya memang selalu ada plus minusnya. Entah oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, kalau belum mungkin saya lanjut dulu ya. Tapi mungkin, semoga semoga bisa ditangkap ya ini maksud maksud saya kenapa alasan-alasan menggunakan, pertimbangan filler yang bentuknya partikel atau yang bentuknya serabut begitu. Nah, kalau ini seratnya serabut, jadi atau filler ya, filler serat atau fiber istilahnya filler serat atau fiber, jadi bentuknya kayak sedotan gitu, Pak, pipe pipa, pipanya memanjang di sepanjang, ketebalan dari si matriks. Oke. Oke. Kalau untuk, filler yang bentuknya serat,
ya ini tujuan utamanya sebagai penopang kekuatan, itu jelas ya, semua filler juga sebenarnya tujuannya untuk menopang kekuatan. Kemudian mekanisme pembebanan, jadi kalau filler yang bentuknya serat itu biasanya nanti dia mekanisme pembebanannya itu lebih baik dibandingkan filler yang bentuknya partikel. Ya. Mekanisme pembebanan atau penerimaan beban ketika dia dikenai beban dari luar begitu, itu tegangan yang dikenakan pada material komposit mula-mula diterima oleh matriks. Jadi dari matriks dulu pembebanannya, kemudian dari matriks meneruskan ke serat atau ke fibernya, kemudian serat akan menahan beban hingga maksimum sehingga serat itu harus memiliki sifat tegangan yang lebih baik daripada matriks karena fungsinya sebagai penopang tadi. Nah, kalau untuk serat, filler yang bentuknya serat itu nanti juga sebenarnya juga ada celah-celah untuk cavity atau kekosongan ruang sehingga nanti matriksnya itu mudah crack. Tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan filler-filler yang bentuknya partikel seperti yang sebelumnya, di gambar sebelumnya. Oke. Kemudian, bentar. Kemudian kalau untuk tipe serat itu sendiri ada continuous, jadi serat panjang. Dia seperti ini susunannya. Kemudian ada woven, serat panjang juga tapi bercabang dan memiliki susunan serat yang mengikat antar lapisan. Kemudian oh ya ada continuous dan ada woven fiber saja ya. Kemudian ada serat pendek. Kalau serat pendek itu discontinuous. Jadi yang ini matrix ya. Ini matrix. Kemudian yang ini adalah filler tapi filler yang bentuknya adalah serat ya, serat tapi dia pendek gitu. Dia pendek-pendek dan terorientasi. Ada juga yang tidak terorientasi itu ya acak gitu, random. Nah, kalau untuk skema atau ilustrasi dari komposit yang dia berfilar serat itu seperti ini. Jadi di sini itu adalah matriksnya dari polimer. Oke. Nah, perlu diingat kalau polimer itu dia sifatnya amorf ya. Kalau filler itu dia biasanya sifatnya kristalin. Oke. Nah, kalau amorf itu dia sangat rentan terhadap panas, jadi dia tidak tahan terhadap panas. Dan kalau kristalin itu dia ketahanan termalnya itu cukup baik ya. Makanya kenapa biasanya kristal-kristal itu maksud saya material logam tapi dia bentuknya kristal itu dia mahal karena ketahanan termalnya yang cukup bagus. Nah, kalau untuk komposit berfiler serat itu sebenarnya kalau untuk yang berfiler partikel pun matriks yang di sini jika dia matriksnya adalah polimer ya dia bentuknya amorf ya. Kalaupun serat itu adalah kalau filler itu adalah berbentuk serat atau fiber maupun filler yang berbentuk partikel yaitu biasanya kristalin disebutnya. Domain kristalin itu daerah-daerah yang dia mendominasi sifat kristalnya. Kalau sifat kristal berarti dia mampu menghantarkan panas yang baik. Itu sebabnya kenapa kalau misalnya membuat komposit harapannya seratnya tidak terputus seperti ini.
Karena kalau terputus-putus begini, ya otomatis dia akan menurunkan sifat atau kemudahan untuk menghantarkan panasnya. Nah, kemudian kalau dari sisi amorfnya di sini, polimernya itu kalau polimer kan rantainya bercabang banyak ya. Nah, itu biasanya dia ada hidrogen bond atau ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen, ya dia hidrogen dengan F bisa, hidrogen dengan oksigen bisa, hidrogen dengan nitrogen bisa. Jelas ikatan hidrogen. Nah, yang menguatkan antar molekul besar dari polimer itu ya adanya ikatan hidrogen. Jadi kalau misalnya kita mensintesis matriks begitu ya, kita membuat matriksnya dulu gitu misalnya, itu jangan dibayangkan semua ikatannya langsung terkoneksi ya, tidak seperti itu. Jadi misalnya katakan panjangnya 10 kilometer ya, panjangnya 10 kilometer. Itu bisa saja sebenarnya adalah kumpulan dari 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, kemudian disusun menjadi panjangnya 10 kilometer. Nah, ikatan yang bisa menggabungkan antara per panjang tadi, misal 1 kilometer atau 2 meter atau 3 meter gitu, itu biasanya dia menyambungnya dengan ikatan hidrogen tadi. Sehingga kalau ikatan hidrogen itu harapannya dia bisa menguatkan dari sisi matriksnya, gitu. Nah, ada lagi di sini misalnya silika sebagai filler dan polimer sebagai matriksnya. Oke. Nah, di sini biasanya kalau misalnya ini untuk aplikasi adsorpsi ya. Kalau adsorpsi berarti paling gampang contohnya itu untuk wastewater treatment. Jadi untuk mengikat logam berat begitu, tapi kita menggunakan komposit ya. Nah, kalau misalnya di sini kita punya fillernya itu adalah silika begitu. Di sini fillernya silika. Oke. Kemudian matriksnya itu berupa polimer katakan ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini case-nya itu filler itu harus dicampur dengan matriks, sementara mereka itu punya sifat yang berbeda, maka harus ada agen pengkopling ya. Atau biasanya ya agen pengkopling atau biasanya dikatakan surfaktan ya. Nah, di case-case tertentu itu kita perlu untuk mengkombinasikan filler dengan matriks yang sifatnya sebenarnya sifatnya berlawanan ya. Tapi perlu kita lakukan itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya kita punya kasus gitu, kita fillernya mau pakai silika, sementara polimernya itu berbeda sifatnya dengan si filler. Misal si silika itu dia sifatnya hidrofilik, ya, dia ada gugus ada gugus OH-nya, hidroksidanya. Kemudian di polimernya, di sini matriksnya itu dia ternyata sifatnya nonpolar, ya. Otomatis antara filler yang sifatnya polar atau hidrofilik dengan dengan matriks dari polimer yang sifatnya nonpolar atau hidrofobik itu kan tidak bisa menyatu. Nah, itu perlu adanya agen pengkopling atau biasa kita katakan dengan surfaktan. Surfaktan itu apa? Surfaktan itu suatu senyawa, ya senyawa kimia gitu ya, substansi, tapi dia punya dua sisi. Jadi di sini ada sisi polar, kemudian ada sisi nonpolarnya. Ini jadi satu ya ini ya. Ini satu berada pada satu senyawa.
Contohnya ada CTAB, setil trimetil bromida, ada SLS, sodium lauryl sulfat. Nah, itu dia punya dua sisi yang berbeda. Kepalanya di sini dia bersifat polar, kemudian ekornya ini dia bersifat non-polar. Harapannya nanti polarnya ini, sisi polar, itu dia berikatan dengan silika, permukaan silika yang sifatnya memang sama-sama polar. Kemudian yang ekornya ini tadi, ini harapannya nanti dia berikatan dengan matriks yang sifatnya sama-sama nonpolar. Jadi bisa nyatu gitu ya. Nah, itu perlu dinamakan perlu suatu senyawa atau agen cross-linking atau pencangkokan biasanya, katakan pencangkokan. Biasanya dikatakan surfaktan kalau di laboratorium gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, bingung nggak ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Ini juga sebenarnya surfaktan itu digunakan sebagai bahan pembuat sabun ya. Dari sisi polarnya dia bisa mengikat air, dari sisi non-polarnya dia bisa mengikat lemak. Makanya kenapa sabun itu kan dia bisa basah kena air, tapi dia juga bisa mengangkat lemak, ya karena tadi kandungannya ada surfaktannya, kan. Komponen terbesar dari sabun ya sudah bisa kita tebak itu adalah surfaktan, karena ada sisi polar, ada sisi non-polar. Yang non-polar nanti ngikat lemak, yang polar nanti ngikat air, kan gitu ya. Oke, oke di sini ini ilustrasi lagi kalau misalnya polimer matriksnya adalah polimer. Kemudian di sini adalah partikel-partikelnya sebagai filler ya. Di sini partikel sebagai filler. Nah, itu nanti region kurva kekuatannya itu akan seperti ini. Jadi daerah yang dia itu terkoneksi dengan partikel, di sini dia kekuatannya akan tinggi ya. Tinggi. Tapi kalau daerah dengan cavity yang cukup luas, di sini kan nggak ada partikelnya tuh, nggak ada fillernya. Nah, itu kekosongan di sini menyebabkan rendahnya kekuatan. Ya, di sini pasti lebih mudah crack gitu. Kemudian kalau misalnya di sini ada partikelnya lagi, ya berarti di sini kuat lagi di sini. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kekosongan itu sebaiknya diisi dengan jumlah filler yang optimum ya. Tidak harus banyak. Banyak itu belum tentu optimum, tapi yang kita perlu butuhkan, kita perlu cari itu optimumnya, bukan banyaknya. Kalau misalnya fillernya itu optimum, nah mungkin bisa saja dia mengisi semua cavity-cavity di sini. Oke. Tapi kalau yang kita cari adalah banyak, ya, yang penting fillernya banyak, Bu. Bisa saja antar filler ini jadinya nanti tumpang tindih. Ya. Kalau tumpang tindih, yaitu nanti side side efeknya atau efek sampingnya dia mudah retak kan. Karena di sini penguatnya cukup konsentrasi penguatnya jadi berkurang. Tapi kalau optimum, misal di sini ada, tanpa si partikel itu tumpang tindih, nah itu mungkin dia sifatnya akan lebih pas untuk diaplikasikan. Gitu ya. Jadi kenapa perlu optimum, tidak harus banyak, tapi optimum. Oke. Kemudian ini kalau untuk serat yang dari gelas kekuatannya baik, kemudian namun dia kurang elastis. Kalau karbon jelas dia sangat kuat, tapi dia mahal ya. Kalau nilon itu kuat, keras, lebih murah, tapi kekuatan panasnya dia lebih rendah dari karbon nih, kalau nilon. Kemudian yang terakhir ada komposit laminar atau lapis atau ya lapisan gitu ya.
Nah, kemudian kalau untuk yang komposit berfiller laminar atau lapisan, ini terdiri dari 2 lapisan atau lebih, yang mana karakteristik dari lapisannya berbeda-beda. Oke. Mungkin ini bisa dibaca sendiri ya kalau seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan adanya void atau cavity ya, atau vacancy. Istilahnya cukup banyak ya, tapi yang jelas di sini cavity atau void atau vacancy itu istilahnya adalah kekosongan, kekosongan ruang di sini karena ketiadaan dari partikelnya. Itu nanti berdampak pada kekuatan beban untuk kekuatan komposit untuk menahan beban. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu? Saya berminat. Boleh. Saya ingin bertanya terkait kajian. Dik, suaramu kok putus-putus ya? Halo Bu Dita, apakah sudah jelas? Belum, kayak menggaung gitu loh. Oh, nah saya bagi tesnya audio. Oh ya boleh. Izin bertanya Bu Dita, Ya, gimana? ini Bu, tadi kan Bu Dita menyampaikan kalau misal dari si komposit ini ada digunakan di bagian ini water treatment ya Bu, yang untuk mengikat polar dan non yang dari surfaktannya itu. Harapannya untuk penggunaan komposit di water treatment ini kira-kira untuk mengurangi apa ya Bu? Yang masih saya belum paham, apakah ada memang kaitannya dengan kita memberikan komposit dalam water treatment ini nanti yang mungkin menjadi penyebab skill salah satu di perpipaan kan juga dari aliran dari ini air formasinya. Apakah dengan pemberian komposit ini dia juga bisa mengurangi itu, atau mungkin ada hal lain yang ingin dicapai gitu Bu dengan pemberian komposit dalam water treatment ini? Terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau komposit misalnya ya untuk water treatment itu lebih ke kita mengcombine dua ini sih, dua sifat dua sifat yang ingin dicapai. Jadi selain dia itu si kompositnya untuk me-reject atau mengikat kation-kation yang ada dalam water treatment, selain itu dia juga harus tahan panas gitu. Jadi nanti bisa saja partikel-partikel itu, partikel-partikel filler yang ada di dalam matriks itu dia punya sifat khusus, punya gugus-gugus fungsi khusus yang mana dia bisa mengikat misalnya ion Pb, ion Ag. Nah, itu harapannya untuk mereduksi kation yang dia akan rilis di badan air atau di sungai gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti kan komposit itu harus kontak langsung ya dengan water treatment itu sendiri. Nah, di situ kita memainkan peran suhu juga. Harapannya komposit itu selain kation-kation logam beratnya itu dia bisa diikat oleh partikel-partikel filler, tapi harapannya juga komposit itu dia tidak mudah terdegradasi oleh panas. Gitu, Dik. Kalau dari saya sih begitu. Jadi mengkombinasikan dua sifat. Yang pertama bisa mengikat si Pb atau Ag atau Cu gitu kan cukup melimpah ya. Kemudian yang kedua selain dia bisa mengikat Cu atau logam-logam kation yang lain dia juga harus tahan panas. Karena kalau misalnya filler itu dia berdiri sendiri gitu ya. Misalnya kita punya adsorben saja gitu, dia tidak terikat di dalam matriks. Dia berdiri dia berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu nanti kan berarti proses pemisahannya dia harus disaring lagi tuh. Nah, berarti kan 2 kali kerja.
Tapi kalau misalnya si filler itu sudah dilem atau sudah diikat atau sudah diikat di suatu matriks, nah berarti kan kita bisa mereduksi proses penyaringan. Artinya proses penyaringan kalau misalnya filler itu berdiri sendiri berupa butiran-butiran begitu, proses penyaringan itu akan bisa di-skip gitu kan. Karena kenapa ya? Karena kalau kita pakai komposit, filler itu tadi dia udah terikat dalam matriks. Jadi kalau kita mau, membuang hasil serapan dari logam berat tadi, ya kita tinggal buang aja kompositnya tanpa kita harus menyaring ulang, kan begitu. Gitu sih Dik kalau saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita. Ya. Yang lain? Izin bertanya, Ya, silakan. jadi terkait misalnya jenis-jenis filler, Bu, itu kan tadi misalnya ada yang terus yang fiber, lalu tadi ada yang laminar atau yang lapisan. Nah itu Gimana Dik? Gimana dan Re? ya, Suaranya putus-putus Re. Bu. Apakah sudah jelas, Bu? Iya, tadi masih putus-putus. Gimana? Oh iya Bu, ini jelas ya Bu? Ya. Iya Bu, jadi terkait filler serat ini semisal untuk distribusi tegangannya gitu Bu, itu kan memanjang ya Bu. Apakah arah pemberian tegangannya itu mempengaruhi kekuatan materialnya nanti gitu Bu? Apakah sesuai dengan arah apa namanya fibernya, atau bisa dari arah lain, dari sumbu lain kayak gitu? Nah, kalau memberikan ini ya, kalau misalnya kita mau memberikan tegangan dalam komposit yang fillernya itu adalah serat atau fiber, itu harusnya memang dari segala sisi ya, segala sisi sih, Rey. Jadi dari atas, dari bawah, dari samping, dari samping. Jadi kalau misalnya serat itu di-trap atau dijebak dalam suatu matriks polimer begitu, ya berarti harapannya filler itu, sejajar sumbu X ya. Bentar, kayak gimana ya menjelaskan. Nah, kayak gini. Nah, katakanlah ini masih terlihat, nah gini aja. Nah, kalau misalnya di sini adalah serat filler yang berbentuk serat gitu. Nah, itu harapannya serat ini sejajar dengan panjang dari si matriksnya. Jadi di sini panjang, kemudian di sini lebarnya, kemudian di sini tingginya. Nah, pemberian beban itu bisa dari segala macam, ya. Bisa dari segala arah, bisa dari atas, bisa dari bawah, dari samping bisa. Dari samping ya, dari samping berarti dari sini. Bisa juga dari sini, dari sisi sini. Nah, kalau pemberian beban dari sini, otomatis kita ketemunya dengan rongga-rongga lubang-lubang diameter. Nah, itu pasti akan kedeteksinya akan rendah sekali kekuatannya kan. Tapi beda kalau misalnya kita memberikan pembebanan di atas. Dari atas kita sudah ketopang oleh dinding dari filler serat atau serabut. Dari bawah juga kita ketopang dari dinding dari filler atau serabut. Dari samping juga kemungkinan bisa. Tapi kalau dari kita mengambil celahnya itu dari sini ya, dari sini. Nah, itu otomatis kita ketemunya rongga. Nah, kalau ketemunya rongga ya berarti nanti mungkin di sini akan grafik kekuatannya juga akan banyak turunnya gitu kan. Nah, makanya kalau seperti ini ya berarti si komposit itu memang harus desainnya untuk diaplikasikan di fabrikasi itu memang harus desainnya dia pembebanannya dari atas atau dari bawah. Sebisa mungkin dari samping, itu yang ketemu rongga-rongga ini tidak terkena beban yang terlalu tinggi.
Gitu sih, Rey. Baik Bu, siap. Terima kasih Bu. Jadi kalau misalnya kita mau mengkarakterisasi, jangan lupa kalau kita membuat material, jangan hanya sintesis, tapi harus ada karakterisasinya dan itu diusahakan lengkap ya. Kalau karakterisasi, katakan kita punya lembaran begini. Kalau visual mata kita melihat ya kayak kresek, bahannya kayak tas kresek, tapi kita bentuk bulat-bulat ya. Ya kayak bakwan gitulah, selebar bakwan gitulah. Nah, itu otomatis kan kita punya bulat begini ya. Itu nanti kita uji tarik, kita uji tekan, itu harus dilakukan untuk tahu sifat mekaniknya. Tapi selain itu, kita juga harus tahu bagaimana mikroskopisnya di dalamnya, pakai SEM biasanya ya. Jadi SEM-nya itu dilihat dari atas bagaimana, dari bawah bagaimana, kemudian perpotongan di sini juga harus dilihat dari tebalnya sini ya. Nah, ini harus dilihat juga. Biasanya kalau untuk kita untuk melihat bagaimana sih dari tebalnya ya, SEM dari tebalnya, itu kalau biasanya kalau kita treatmentnya pakai gunting itu nggak bisa. Kalau misalnya kita tekan, kita gunting ya, kita gunting otomatis ini akan ketutup gitu loh, ketutup karena ada tekanan dari gunting. Nah, cara motongnya kalau misalnya kita mau melihat pori-pori dari samping, itu kita bekukan dulu dengan nitrogen cair ya. Jadi si komposit ini kita celupkan dalam nitrogen cair, suhunya minus berapa ratus gitu kan. Kita celupkan, kalau dia sudah ke freeze, otomatis kan dia ke freeze ya, kalau suhunya minus berapa ratus gitu. Dia ke freeze, baru dia dipotong. Ya. Jadi kita usahakan dalam keadaan ke freeze dulu, beku banget baru kita potong. Karena kalau misalnya si komposit tadi dalam keadaan ruangan begini, kalau kita gunting, ininya akan ketutup gitu loh. Ini lapisan atas dan lapisan bawahnya itu akan ketutup. Ya karena tadi tekanan dari gunting di sini. Nah, dari atas dari bawah ketutup. Sehingga porinya kalau dilihat dengan mikroskop itu nggak kelihatan porinya, nggak kelihatan karena lapisan atas dan lapisan bawahnya ketutup tadi. Makanya kalau misalnya kita mau lihat porinya, itu harus di nitrogen cair, dibekukan dengan nitrogen cair. Nah, itu kalau sudah beku dengan nitrogen cair, baru kita lihat dengan SEM. Itu nanti porinya akan tetap kebuka. Kalau kebuka, kita bisa melihat bagaimana sih kondisi atau bentuk pori dari samping. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Mungkin yang lain? Yang lain ada mau ditanyakan atau didiskusikan? Nanti kalau kita ketemu offline ya. Karena di minggu ini saya hari Jumat itu belum bisa kalau untuk offline, sehingga ini saya online juga. Oke, dari sini sudah ketangkap ya komposit itu bagaimana, terbuat dari apa saja. Nah, itu kalau misalnya kita oprek jurnal itu banyak banget komposit-komposit yang high advantage gitu. Aplikasinya cukup cukup keren gitu, cukup banyak. Itu kalau jurnal-jurnal material begitu itu sangat banyak sekali dan update sekali. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya tutup dulu ya. Oke, kalau ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat.